Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putri, NIM 21203886108003, kelas PAIA, jurusan Pendidikan Agama Islam, program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul klasifikasi dan pengelompokan media. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Usman SAG MAG. Sebelum kita masuk kepada pengelompokan media, maka terlebih dahulu kita masuk ke pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Beberapa hal yang termasuk ke dalam media adalah film, televisi, diagram, media cetak, komputer, dan lain sebagainya. Media merupakan alat yang dapat membantu dalam keperluan dan aktivitas, yang dimana sifatnya dapat mempermudah bagi siapa saja yang memanfaatkannya. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk mengungkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Pengelompokan media. Setiap jenis media memiliki karakteristik masing-masing dan menampilkan fungsi tertentu dalam menunjang keberhasilan proses belajar peserta didik. Agar pesan dan sumber media belajar tersebut menunjukkan pada suatu jenis media tertentu, maka media-media belajar itu perlu diklasifikasikan menurut suatu metode tertentu sesuai dengan sifat dan fungsinya terhadap pembelajaran. Menurut Setiatori dan Sehabuddin, ada 4 kategori dalam pengelompokan media pembelajaran, yaitu 1. Pengelompokan berdasarkan ciri fisik, terdiri dari media pembelajaran 2 dimensi, media pembelajaran 3 dimensi, media pandang diam, dan media pandang gerak. Selanjutnya, pengelompokan berdasarkan persepsi indera, di antaranya media audio, media visual, media audiovisual, dan media cetak. Selanjutnya, pengelompokan media berdasarkan hierarki manfaat media. Semakin rumit jenis media yang dipakai, semakin mahal biaya investasinya dan semakin susah pengadanya. Akan tetapi, semakin luas lingkup sasarannya. Sebaliknya, semakin sederhana jenis perangkatnya, semakin murah biaya dan semakin mudah pengadanya. Tetapi sifat penggunanya semakin khusus dan lingkup sasarannya semakin terbatas. Berikutnya, pengelompokan media berdasarkan jenis dan karakteristik. Meskipun sudah banyak ragam dan format media yang dikembangkan dan diproduksi untuk pembelajaran, namun pada dasarnya media tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu media audio, media visual, media audiovisual, dan multimedia. Pengelompokan media yang paling sederhana itu bisa dituangkan dalam media pembelajaran, diantaranya gambar, grafik, relief, poster, bagan, dan papan tulis. Selanjutnya kita masuk kepada jenis media, yaitu multimedia. Pengertian multimedia adalah salah satu jenis dari media pembelajaran. Namun definisi multimedia memang belum jelas. Namun secara sederhana dapat diartikan sebagai lebih dari satu media. Di dalam multimedia terdapat penggabungan antara media audio, visual, slide, bergambar dan bersuara, animasi, dan lain-lain sebagainya. Melihat dari ciri-ciri tersebut, maka secara umum dapat didefinisikan bahwa multimedia adalah berbagai macam kombinasi grafik, teks, suara, video, dan animasi.
Penggabungan ini merupakan satu kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan informasi pesan atau isi pelajaran. Jenis-jenis multimedia. Multimedia terdiri dari multimedia hiperaktif, multimedia interaktif, multimedia linear, multimedia presentasi pembelajaran, multimedia pembelajaran mandiri, dan multimedia kids. Demikian presentasi terkait dengan pengelompokan dan klasifikasi media. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.